Menjelang kekalahan Jepang oleh sekutu, maka Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajiman Wedjodiningrat. Wakilnya adalah Ichi Bangase dan sebagai sekretarisnya adalah Suroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang tanpa hak suara. Saudara-saudara, sekarang saatnya kita membentuk dasar negara Indonesia supaya negara kita ini semakin sempurna kemerdekaannya. Barangkali ada saudara-saudara yang berniat mengusulkan gagasan mengenai dasar negara. Saya berniat mengusulkan dasar negara itu. Saya pun ingin mengusulkan dasar negara itu. Saya juga ingin mengusulkan dasar negara itu. Terima kasih saudara-saudara sudah berniat mengusulkan. Untuk itu saya urutkan mulai dari Muhammad Yamin, lalu Dr. Supomo, lalu Insinyur Soekarno. Baik, mari kita dengarkan pendapat yang akan dikemukakan oleh Tuan Muhammad Yamin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara bersedia mendengarkan usulan dasar negara yang hendak saya usulkan. Usulan mengenai dasar negara yang hendak saya sampaikan adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan rakyat. Kelima dasar tersebut saya beri nama Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Demikian usulan mengenai dasar negara dari saya, mohon untuk dipertimbangkan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan Anda tersebut akan kami pertimbangkan, namun kita tunggu usulan dari Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Untuk sidang akan dilanjutkan pada tanggal 31 Mei 1945. Hari ini sidang kedua BPUPKI saya buka dan mari kita dengarkan usulan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Supomo. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan saudara-saudara telah memberikan saya kesempatan untuk mengusulkan pendapat. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan laki dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Demikian usulan mengenai dasar negara dari saya, mohon untuk dijadikan pertimbangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan yang sangat memotivasi. Kita tunggu usulan dasar negara berikutnya dari Insinyur Soekarno besok, dan usulan ini akan dipertimbangkan oleh anggota BPUPKI yang lain. Sidang BPUPKI pada hari ini saya nyatakan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengemukakan pemikiran saya mengenai dasar negara. Usulan-usulan ini mohon didengarkan dan dipertimbangkan dengan baik. Berikut usulan yang akan saya sampaikan. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Peri kemanusiaan atau internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Keutuhan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Saya namakan dasar negara ini dengan nama Pancasila.
Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kalimat dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal abadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang bagus ini pertama. Para hadirin sekalian, 3 hari ini para anggota BPUPKI telah menyampaikan usulannya mengenai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, usulan-usulan tersebut akan dipertimbangkan para anggota BPUPKI yang lainnya. Sidang hari ini saya nyatakan berakhir. Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI kemudian membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang yang disebut Panitia 9, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Panitia 9 bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta. Pada tanggal 10-16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua berkenaan dengan pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang telah dirundungkan oleh Panitia 9 sebelumnya. Saudara-saudara, setelah sebelumnya kita membahas usulan mengenai dasar negara dan kami pada masa reses telah membentuk panitia kecil bernama Panitia 9 yang telah merundingkan rumusan dasar Pancasila. Berikut saya bacakan hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar Pancasila tersebut oleh para panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta. Demikian hasil permusyawaratan kami. Siapa yang hendak mengusulkan atau memberi usul mengenai rumusan ini? Jika berkenan, bolehkah saya usul saudara ketua? Silakan Dr. Supomo. Menurut saya, sebaiknya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebaiknya diganti karena dapat menuai permusuhan di antara yang muslim dan non-muslim suatu saat nanti. Menurut Anda, sebaiknya diganti dengan apa? Menurut saya, sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa karena Tuhan itu satu Esa. Jadi kalimat itu saya rasa dapat diterima oleh pihak muslim maupun non-muslim. Terima kasih. Ya, saya setuju. Terima kasih Dr. Supomo. Dengan ini berarti semua anggota sudah sepakat dan sidang kedua BPUPKI ini saya nyatakan berakhir.